anak-anak? Kalian sudah sarapan belum? Sudah cakep belum? Sudah mandi belum? Sudah sikat gigi belum? Satu lagi yang langsung mau tanya, sudah berdoa belum tadi waktu bangun tidur? Ayo. Nah, saya harap kalian meskipun tidak datang ke gereja tetap punya hati yang bersemangat untuk beribadah ya. Meskipun di rumah dengan menggunakan HP, tapi tetap kita harus punya hati yang selalu ingin rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita wajib bersyukur, berterima kasih pada Tuhan yang sudah memberikan kita kesehatan, sudah memberikan kita nafas hidup. Kita ini bernafas ini dikasih udara secara gratis loh sama Tuhan, nggak perlu bayar. Ada beberapa orang yang sakit di rumah sakit, untuk bernafas mereka kesusahan dan harus bayar pakai duit untuk beli tabung oksigen. Nah, kita semua sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan nafas hidup sama Tuhan. Itu sungguh luar biasa kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Kita mau nyanyikan terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. sikap yang baik untuk berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan hari yang baru untuk kami, hari di mana kami boleh datang bersekutu, beribadah,
untuk memuji nama Tuhan. Pimpin sertai kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh menjadi anak-anak yang semakin mengenal Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya, siapa yang hari ini tadi, pagi ini tadi, entah itu mama, entah itu papa, entah itu barangkali oma, opa, atau siapapun yang serumah dengan kalian dah, misalkan minta tolong sama kalian, minta tolong misalkan ambilkan ini itu, atau minta tolong kalian, minta bantuan kalian dah, tolong ambilkan barang ini di situ, tolong sampukan ini. Ada yang diminta papa mamanya seperti itu atau orang rumahnya seperti itu? Ada enggak dari kalian yang langsung mengerjakannya dengan segera? Nah, saya harapkan kalian sebagai anak-anak Tuhan, kalau dinasehati, kalau dimintain tolong, segera lakukan ya. Lakukan dengan segera, jangan tunda-tunda. Ayo nak, ndang mandi. Kalian masih, ya masih, sambil main misalkan. Ya mas, sebentar, sambil asik-asik gitu, atau sambil main-main yang lain gitu. Nah, jangan ya. Kalau diminta papa mama, segera lakukan. Itu tandanya kalian anak-anak yang taat. Nah, kita mau nyanyikan sebuah lagu, susahnya aku taat, ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Kalau kalian mau taat, pasti kalian bisa menjadi anak-anak yang taat. Yang penting apa? Selalu lakukan apa yang papa mama suruhkan, apa yang papa mama nasihatkan pada kalian, ya. Nah, mari kita nyanyikan susahnya aku taat. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat. Jangan yang susah diatur. Kenapa? Karena Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita nurut sama papa mama, ya. Kalau misalkan disuruh, jangan tunda-tunda terlalu lama, ya. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan, mari masuk dalam hatiku, ya Yesus. Yesus
mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Doa sebelum firman Tuhan akan dipimpin oleh Lause Aifa. Halo, selamat pagi adik-adik yang manis. Waduh, senangnya kita bisa ketemu lagi, kita bisa beribadah lagi meskipun hanya lewat HP. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sukacita bersama memuji Tuhan, dan sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena itu mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa supaya Tuhan memberi kita hikmat, Tuhan memberi kita kepintaran untuk kita boleh mengerti apa sih sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, sekarang tunggu kalian ambil sikap doa yang benar. Bagaimana sikap doa yang benar? Kita berdoa harus dengan sikap yang sopan. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kita berdoa. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita, pagi ini kami kembali datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan ingin kami terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah lewat firman-Mu pagi hari ini kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia mengikut Tuhan. Meskipun kami harus terus di rumah karena wabah corona ini, tetapi kami tetap dapat merasakan begitu besarnya cinta Tuhan kepada kami, sehingga masih memberi kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami dan tolong Lause yang akan menyampaikan firman, agar kami semua boleh mendapat berkat dari firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku kaikan. Bu Marta, apa kabar lo sampean? Aduh Jeng cantik sekali lo Jeng. Dari mana tuh Jeng? Ini loh, aku dari depan mau pulang. Oh gitu. Kok lama nggak kelihatan, dari mana sih? Iya, lama nggak ketemu ya Jeng ya. Itu loh. Kangen aku, kangen. Aku dari ini apa? Melihat guruku. Sapoto gurunya sampean. Hah? Guruku ya, Yesus lah Jeng. Masa nggak kenal sih? Yesus. Nggak tahu aku. Yesus itu loh yang dikatain orang-orang waktu dia mati, waktu dia meninggal, waktu dia dikubur itu katanya dicuri orang-orang. Masa nggak denger sih? Oh iya, aku ingat itu. Beneran tak itu dicuri, ha? Ya enggak lah Jeng. Masa dicuri orang? Makanya ini aku itu baru pulang dari sana dan menyaksikan bahwa guruku itu ternyata tidak dicuri orang. Beneran tak? Ceritain bohong. Ya sik. Kita masuk aja ke dalam ya. Oh ya, Oke, ayo ya. Sik. Sik, ada telepon. Halo? Ini lo mau pulang? Apa sih? Ya wes.
dulu ya. Nanti kapan-kapan kita cerita ya. Tungguin aku ya. Yang ini lagi dadakan. Oke. Ya, udah. Oke. Bye. Ya. Bye. Ya ampun, aku sampai lupa. Hari ini kan aku ada janjian dengan teman-temanku. Ya sudah deh, aku siap-siap aja dulu. I will follow him wherever he may go. And near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his Na 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 na. Masih ada waktu kok, kan masih 1 jam lagi. Aku ini mau pergi bertemu dengan teman-temanku dan menceritakan tentang kisahku bersama dengan guruku Yesus. Tapi aku takut. Gimana nantinya kalau aku gugup? Bagaimana kalau sewaktu aku bercerita, ada orang yang mengatakan, "Mana bisa kamu seperti Yesus? Kamu kan hanya pengikut Yesus. Kamu pasti gak bisa menyembuhkan orang sakit. Kamu pasti gak bisa membangkitkan orang mati, kan?" Aduh, aku bingung. Aku mau jawab apa ya? Oh iya, kenapa harus aku takut? Hari ini aku sudah mendapatkan Roh Kudus. Hari ini adalah hari ke-50 setelah Yesus naik ke sorga yang dinamakan Pentakosta. Dia Tuhan, guruku, sudah memberikan Roh Kudusnya untukku dan para muridnya. Aku sudah mengalami hal yang luar biasa hari ini. Aku menyaksikan seperti tiupan angin kencang dan lidah-lidah api berada di atas kepala para murid. Dan aku mendengar mereka bisa berbicara dalam bahasa yang lain. Dan aku dan para murid menjadi semakin berani, semakin sukacita, semakin semangat untuk menceritakan tentang siapakah Yesus itu. Oke, kalau begitu, sebelum berangkat, aku harus berlatih sebentar
supaya pada waktu aku tampil, aku gak malu-maluin. Tes. 1, 2. Tarik napas yang panjang, hembuskan. Aku akan mulai sekarang. Shalom teman-teman. Aku hadir di tempat ini ingin menceritakan kisahku. Sebagian orang mungkin mengenalku. Ya, aku dulu seperti orang gila teman-teman. Aku yang dulu suka marah-marah. Aku dulu suka bertengkar. Aku dulu suka membuat onar. Aku yang dulu membuat banyak orang takut kepadaku sehingga aku tidak punya teman sama sekali. Semua orang menjauhku. Kalian tahu kenapa? Karena di dalam tubuhku ini dipenuhi 7 roh jahat. 7 setan yang sangat-sangat menakutkan, sangat beringas teman-teman. Tapi hidupku sekarang berubah. Sejak aku bertemu dengan Dia, Yesus. Dia menyembuhkan aku dan aku bebas teman-teman. Aku sembuh. Dan dari kejadian itu, aku menjadi pengikutnya. Aku memanggilnya guru. Kemanapun guru Yesus pergi, aku selalu mengikuti dan melayani Dia. Aku menyaksikan banyak orang yang disembuhkan. Orang buta bisa melihat kembali. Orang yang tuli bisa kembali mendengar. Dan orang yang lumpuh bisa kembali berjalan. Lalu yang membuat aku terheran-heran, orang yang sudah mati, wow, itu bisa dibangkitkan. Kalian tahu itu siapa? Ya, dia Lazarus. Dia hidup kembali teman-teman. Bahkan guruku itu bisa membuat 5 roti dan 2 ikan saja, bisa memberi makan 5.000 orang. Wow, it's amazing, bukan? Tapi pada suatu hari, aku mendengar guruku berkata bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Untuk apa dia pergi kepada Bapa? Kami bersedih. Kami tidak ingin berpisah dengan dia. Dia adalah guru yang sangat baik bagi kami. Sebaiknya guru jangan pergi, teriakanku dalam hati. Tapi guru menjelaskan kepada kami bahwa dia pergi untuk satu tujuan, yaitu menyediakan tempat bagi kami. Suatu tempat yang indah di surga sana. Supaya suatu saat nanti kita semua bisa berada di surga. Tempatnya sekarang dia berada. Banyak sekali yang dia katakan pada saat itu. Namun banyak juga yang aku tidak mengerti. Dan sampai suatu hari terjadilah hal yang sama sekali tidak aku duga. Pada suatu hari, setelah dia berdoa di Taman Getsemani, dia guruku itu, dia ditangkap oleh para prajurit Romawi.
Dan salah satu teman kami, Yudas yang sudah menjual guruku Yesus. Aku sendiri melihat dengan mata kepalaku. Dia ditangkap, dia disiksa, dia diolok-olok oleh orang banyak, dia diludahi, lalu disalibkan. Aku ingin mendekatinya dan menolongnya, tapi aku tidak dibiarkan untuk mendekat. Aku hanya bisa memandangnya dari jauh. Darahnya mengalir sangat banyak. Dia kesakitan. Dia kehausan. Aku tidak berdaya. Aku hanya bisa menangis melihat guruku. Tuhanku mengalami kesakitan. Lalu sayup-sayup aku mendengar guruku berkata, "Ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku." Guruku Yesus, Tuhanku, dia mati, dia sudah mati. Seharusnya aku yang disalibkan, bukan Engkau, Tuhan. Biarkan aku yang di sana, Yesus. Seketika itu juga langit yang begitu terang benderang berubah menjadi gelap. Dan beberapa jam kemudian, seorang dari Arimatea yang bernama Yusuf meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Aku tahu di mana kubur itu, dan aku melihat sendiri di mana dia dikuburkan. Aku tidak mau sedetik pun kehilangan guruku yang baik itu. Hari itu, hari Jumat, saya mengingatnya. Setelah hari Sabtu lewat, pagi-pagi benar di hari Minggu, waktu itu masih sangat gelap, matahari belum terbit. Aku dan teman-temanku pergi membeli rempah-rempah dan berbagai bunga, lalu cepat-cepat ke kubur Yesus. Dan sesampainya aku di sana, kubur Yesus telah terbuka. Aku sangat terkejut. Aku berpikir bahwa mayat Yesus sudah dicuri orang. Aku menangis. Guruku tidak ada lagi. Guruku hilang. Siapa yang mencuri mayat guruku? Aku menangis. Tubuh guruku tidak ada di sana. Tapi tiba-tiba ada seorang yang berdiri di belakangku. Aku mengira dia adalah penunggu taman itu. Aku meminta kepada dia, kalau memang kamu yang mencuri tubuh guruku Yesus, kembalikan padaku. Aku bersedih, teman-teman. Tapi aku mendengar dia berkata dan memanggil namaku, Maria. Aku mengenal suara itu. Ya, dia Yesus. Dia Yesus guruku. Dia bangkit. Dia hidup. Dan aku sangat bahagia. Akulah orang pertama yang melihat guruku bangkit. Aku langsung berkata, Rabbuni, yang artinya guru. Sejak saat itu, teman-teman, berkali-kali
Yesus menampakkan diri kepada kami. Tetapi sayangnya, ada salah satu temanku yang bernama Thomas. Dia tidak percaya kalau Yesus bangkit. Sampai akhirnya Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Thomas dan menunjukkan jarinya yang berlobang dengan paku. Hari berganti hari. Tidak terasa sudah hari yang ke-40. Guruku berpamitan. Dia akan pergi ke sorga. Dia akan pergi meninggalkan aku dan teman-temanku. Tetapi dia berkata bahwa dia akan pergi ke sorga dan menyiapkan tempat bagi kita. Wah, aku nggak bisa lihat Yesus lagi. Untungnya, guruku Yesus memberi pesan yang sangat berarti. Dia berkata kepada kami, pergilah. Aku keheranan. Apa maksud guru? Kita disuruh pergi. Pergi kemana? Untuk apa pergi-pergi segala? Oh, ternyata maksud guru itu kita disuruh pergi untuk menjadikan semua orang itu menjadi murid Yesus. Dan dia akan menyertai kita terus-menerus sampai kepada akhir zaman. Ketika aku mendengarkan hal itu, aku mau melakukan hal itu, Yesus. Aku rindu teman-temanku, tetangga-tetanggaku, sahabat-sahabatku, dan keluargaku, dan seluruh orang yang kukenal itu bisa menjadi murid Yesus seperti aku ini. Tapi aku sedih, gak bisa lihat Yesus lagi. Ingin rasanya aku bersama-sama dengan Yesus terus. Kalau nggak ada Yesus, pasti sepi. Kalau nggak ada Yesus, pasti nggak seru, pasti nggak rame. Tapi aku nggak perlu khawatir, karena Yesus memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran yang akan berdiam di dalam hati kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus itu yang akan menolongku untuk tidak takut lagi menceritakan tentang Yesus. Roh Kudus itu yang akan membuat aku untuk benci terhadap dosa. Roh Kudus itu yang akan memberikan aku sukacita selamanya. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Hei, aku melihat dia naik ke sorga, teman-teman. Dia terus naik, makin tinggi, dan tangannya terulur memberkatiku dan memberkati kita sekalian. Lalu dia pun menghilang di telan awan. Akhirnya Yesus tidak terlihat lagi. Wow, kejadian bersama Yesus akan selalu terngiang dalam hatiku. Aku bersyukur karena Roh Kudus sudah diberikan kepadaku. Dan aku mau menjadi saksi Tuhan. Kemanapun aku pergi, siapapun yang aku temui, aku mau bercerita tentang guruku, tentang Tuhanku Yesus itu yang sangat luar biasa. Loh, sudah jam berapa ini? Aku hampir telat. Sudah dulu deh latihanku. Aku akan menemui teman-temanku sekarang. Ini adalah kisahku.
Maria Magdalena bersama guruku, Yesus. Nah, tadi sudah dengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang Lause mau kasih sebuah apa ya namanya ya? Apa C? Apa ya bahasa Inggrisnya agak sulit untuk diucapkan. Challenge. Challenge namanya. Challenge buat kalian semua anak-anak sekolah minggu GKT Anugerah. Nah, kalian dikasih challenge, bisa nggak lakukan ini? Apa challenge-nya? Kalian kumpulin video kalian pakai gerakan lagu Oh Sukacitaku ya. Pakai gerakan kalian sendiri boleh, pakai gerakan kalian browsing sendiri boleh lah. Pokoknya Lause akan pilih 3 pemenang. Pokoknya yang kreatif, yang menarik, yang unik. Nah, nanti akan ya pokoknya Lause sediakan lah buat 3 pemenang ya. Oke, entah itu souvenir, entah itu hadiah, pokoknya nanti Lause siapkan ya. Nanti bisa dikirim via WA, atau kalau nggak bisa via WA bisa via Facebook atau IG. Nanti ada alamatnya. Nah, kalian catat, nanti di tag Lausenya, oke? Ya. Nah, jangan lupa minta papa mama rekam kalian, video kalian, nanti dikirim ya, oke? Lause tunggu partisipasi semua anak sekolah minggu GKT Anugerah, oke? Ya. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau kembalikan semua kemuliaan buat Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Kita mau berterima kasih pada Tuhan. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah meskipun melalui online. Kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anak Tuhan agar kami tetap semakin mengenal Tuhan, tetap mempunyai kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anak Tuhan yang berada di rumah kami. Kiranya Tuhan menolong kami, menjadikan kami anak-anak yang taat dan setia melakukan firman Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami sepanjang hari ini. Juga buat Papa, Mama, semua yang ada di rumah kami, kiranya Tuhan melindungi, menjaga, memberkati, memberikan kesehatan. Tuhan menolong setiap pekerjaan Papa, Mama kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan kiranya Tuhan menolong kami untuk kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah sudah selesai. Nanti jangan lupa kumpulin challenge-nya ya, video challenge-nya. Oke? Dadah.